Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala Rasulillah basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Salatan wa salaman alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina waj'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina. Allahumma afsih alsinatana fi tilawati kitabika wa fahim afhamina fi tilawatika ya arhamar rahimin. Baik, akhwan akhwat, insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Kemarin kita sudah membahas satu bahasan di babut tajwid, ya. Bait-baitnya sudah kita baca. Lalu ada beberapa penjabaran dari PPT saya yang belum tersampaikan. Nah, kita akan sampaikan terlebih dahulu. Masih dalam pembahasan babut tajwid, yaitu terkait ulumul qiraah. Ini merupakan salah satu pemahaman tersirat, ya, dari perkataan An-Nazim yaitu Imam Al-Jazari, mukammilan min ghairi matakallufi bil lutfi fi nutqi bila ta'assufi. Kaidah dalam membaca Al-Qur'an itu kita harus sempurna tanpa berlebih-lebihan dan juga tanpa mengurang-urangi. Proporsional, ya. Bagaimana sih kategori proporsional agar tidak terjatuh pada berlebihan dan juga tidak terjatuh pada mengurang-urangi. Nah, di sini saya sadur dari kitab An-Nashr fil Qira'atil Ashr karangan Al-Imam Ibnu Jazari sendiri. Beliau menyebutkan beberapa aib bacaan Quran yang sering terjadi. Uyubul qiraah. Yang pertama ada namanya tamdhiyul lisan. Tamdhiyul lisan. Apa tamdhiyul lisan? Yaitu adalah bacaan yang memenuhi mulut melebihi kadar tafkhim seperti berkumur-kumur. Tamdhiyul lisan. Jadi dia lebih dari kadar tafkhim. Tafkhim itu kan hanya sekedar menaikkan pangkal lidah atau menaikkan permukaan lidah secara umum ke langit-langit atas. Suaranya sehingga tidak landai sebagaimana suara yang landai ketika sifat istifal ataupun infitah. Kita telah pelajari di pembahasan sifatul huruf, istilah dan itbaq. Sementara untuk tamdid ini dia bukan hanya sekedar menaikkan, bahkan sebenarnya nggak menaikkan lidah, tapi dia tidak menjauhkan rahang. Menjauhkan rahang sehingga bunyi itu seperti orang kumur-kumur. Kalau kumur-kumur kan kita gitu, ya. Jadi kita mengumpulkan mulut gitu, ya. Mulut, ya, sehingga bunyi yang ada itu terkunci di dalam. Bunyi suara yang ada itu terkunci di dalam, sehingga melebihi dari kadar tafkhim yang ada pada sifatul huruf. Gimana contohnya? Misalnya kita baca seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu namanya tamdhiyul lisan. Ketika kita membaca yang membaca sifat yang isti'la menjadi lebih, untuk yang istifal malah jadi ikut tebal, dengan tebal yang berlebihan. Jadi bunyi itu bunyi kumur-kumur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunyinya seperti oh semua gitu. Nah, ini adalah tamdhiyul lisan. Ini kategori takalluf kalau yang ini. Gitu, ya. Nah, kalau misalnya bagi orang yang nggak boleh tajwid, baca begitu seakan-akan bacanya berwibawa gitu kan. Wah, baca yang yang gentle, laki-laki suaranya suara berat gitu. Padahal nggak juga, ya. Bacaan Al-Quran itu bukan dilihat dari sekeras apa atau senyaring apa suara orang, ya, tapi dilihat dari ketepatan dia dalam menerapkan makhraj dan sifat huruf. Gitu. Maka kalau ada imam baca seperti itu, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Semuanya dibaca dengan kumur-kumur seperti itu. Ini namanya takalluf.
Dan itu nanti akan capek juga ujung-ujungnya. Coba baca satu juz begitu. Baca satu juz dari awal Al-Baqarah sampai akhir gitu ya. Kita akan capek sementara kumur-kumur seperti itu. Sementara kalau kita baca dengan yang biasa kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Lebih enak, dan justru kita memperhatikan itsmamul harakat dengan benar itu akan menyehatkan ya rongga mulut kita, karena bergeraknya secara proporsional, tidak terlalu ditutup, juga tidak juga terlalu dibuka lebar gitu ya. Dan yang tamtiqul lisan. Ada juga taq'irul fam. Ada huruf ketika mengucapkan satu huruf itu dari tenggorokan. Kalau ini catatannya huruf-huruf bukan dari tenggorokan ya. Kalau huruf-huruf halqi ya, seperti misalnya aha goho ya, itu nggak apa-apa. Tapi ini ada huruf-huruf yang bukan tenggorokan masuk ke tenggorokan. Misalnya alhamdulillahirrahmanirrahim ar-rahmanirrahim malik yaumidin dibaca malik yaumidin ya. Atau mohon maaf, itu mungkin biasa terjadi bagi orang-orang yang udah lansia ya, suara-suaranya mungkin sudah tidak sempurna sehingga ada masuk ke situ. Kalau faktor usia, faktor alami mungkin itu masih dimaafkan ya. Tapi kalau sengaja dibuat seperti itu nggak bagus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ha itu di tengah tenggorokan. Tapi untuk mimnya jangan dibaca akhamu. Mimnya seharusnya di mana, di syafatan kan alhamdu kan akhahu. Jadinya dibaca dari tenggorokan. Ya nggak pada tempatnya. Itu takwalnya ta'assuf. Ya, kalau ini takalluf, ini ta'assuf, ini berlebihan malah ngurang-ngurangi, artinya tidak sesuai dengan apa yang tempat yang asal gitu ya. Mengurangi hak huruf gitu, yang harusnya bisa di syafatan malah masuk ke tenggorokan. Yang harusnya di lisan malah masuk ke tenggorokan. Nah, ini yang keliru. Berikutnya ta'wijul fak, yaitu memilihkan huruf dari rahang mulut. Ya, ini seperti mengimalahkan. Ta'wij itu misalnya imalah ya. Imalah bukan pada tempat imalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada orang seperti itu. Biasanya sebagian orang-orang Mesir begitu bacanya. Nah, itu kurang tepat juga. Kalau baca bismillah fathah itu tidak mengarah kepada imalah sama sekali. Bismillahi, bukan bismillah, le. Itu kan mengarah ke imalah kan, memiringkan huruf, memiringkan suara huruf ya, sehingga dia nanti berada di antara fathah dan kasroh. Nah, itu tidak tepat ya. Itu ta'wijul fa. Kecuali memang benar-benar imalah. Kalau bacaan hafs misalnya di majreha, bismillahi majreha wa mursaha. Nah, itu boleh majrehanya, tapi jangan ikut yang semua, jangan ikut. Yang bismillahi majreha wa mursaha. Semuanya dibaca miring semua. Ini juga kategori ta'assuf, mengurang-ngurangi. Tidak memberikan hak huruf sebagaimana mestinya. Yang berikut tar'idus saut, getaran suara bacaan huruf yang kemudian baca Quran tapi getar. Getarnya dibuat dalam rangka biar dia dianggap sebagai orang yang khusyuk dalam baca Quran. Ini juga nggak benar. Beda kalau getar itu getar alami, misalnya karena kedinginan atau Nabi SAW itu kan dalam kitab At-Tibyah itu disampaikan Nabi SAW itu farajja'a fi qiraati, rajja'a. Berarti maksudnya bacanya dengan ada getaran karena ketika naik onta kan, kalau yang udah pernah naik onta kan itu ngerasa ada getaran gerakan dari onta tersebut. Jadi bacanya itu nggak bisa dengan suara landai. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Itu taridus saut gitu ya. Itu kalau pengaruh lagi naik onta nggak apa-apa, alami, atau misalnya lagi kedinginan jadi menggigil. Nah, tapi ini yang dikritik itu adalah dibuat-buat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seakan-akan dia pengen dibilang orang takut, orang khusyuk, orang yang menghayati. Padahal menghayati Quran, mentadabburi Quran nggak harus seperti itu gitu ya. Cukup kita baca dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu sudah cukup dengan kadar yang baik dan bisa juga ditadabburi gitu ya. Tidak harus menggetar-getarkan suara. Berikutnya tamtitu syid, memanjangkan huruf syiddah ya, memanjangkan huruf bertasydid ya. Jadi contohnya misalnya huruf sebelum bertasydid yang seharusnya dibaca satu malah dibaca lebih. Contohnya inna
inna atau mimma gitu ya. Pernah kita singgung di bahasa sebelumnya. Pengaruh lagu biasanya. Inna itu udah tamtid itu. Nambah kadar huruf yang sebelum bertasydid. Seharusnya dibaca langsung inna atau mimma, tapi dibacanya inna, mimma. Itu yang keliru. Taqti'ul mat, memotong suara huruf mat. Jadi bacanya ya ayyuha. Kalau saya dibaca cukup ya ayyuha, ya ayyuhalladzina amanu. Tapi dibacanya ya ayyuha. Ya, itu biasanya karena juga dalam rangka apa? Biar dianggap apa? Dianggap khusyuk gitu ya, atau dianggap orang yang menghayati. Gitu ya. Itu juga tidak diperkenankan. Atau tautuninul gunnat, melebihkan kadar gunnah. Ini juga biasa pengaruh lagu ya. Gunnah itu nanti kita bahas itu ya, maksimal tuh 2 ketukan ya. Jadi jangan lebih dari itu. Mimma inna gitu ya. Mimma inna. Jadi jangan dibaca inna atau mimma. Itu lebih dari 2. Itu namanya tafninul ghunnat. Atau ada juga hasramatul ra'at, yaitu melebihkan kadar huruf ra tasydid. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rah Ar-Rah. Cukup kalau kita praktek kemarin sifat bainiyah takrir ra itu cukup Allah. Allah. Ya, nggak perlu sampai ar-Rah. Ar-Ra. Jadi melebihkan kadar huruf tasydid. Nah, ini uyub ya. Ini antum nggak harus bisa mempraktekkan ini. Saya alhamdulillah karena saya menjadi seorang guru, jadi saya harus tahu cara yang salah ya, bukan untuk ditiru ya, dengan ditiru. Nah kita yang sebagai qari yang mujawid ya, sebagai qari yang bertajwid ya, maka harus menjaga itu jangan sampai terjadi. Jadi jangan usah lah kita kumur-kumur Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya, kesana berwibawa, padahal itu nggak berwibawa, itu tuh malah suara, malah bacaan yang huruf itu ya. Bismillahirrahmanirrahim lebih enakan begitu daripada Bismillahirrahmanirrahim gitu kan, ataupun yang lain-lain dari uyub yang ada gitu ya. Nah sehingga kita jangan sampai lah terjadi pada hal-hal seperti ini ya. Oke, berikutnya jadi itu adalah pemahaman tersirat ya dari Mukamilan min ghairi ma takallufi bilutfi fin nutqi bila ta'assufi. Oke. Dan lewat banyak. Oke, setelah ibul qiraah, nah ini sebenarnya pemahaman jalahan khofi kemarin. Gimana sih kalau kita lahan dalam baca Quran itu, yang disepakati itu ya lahan jali ya. Nambah huruf, nambah harokat, ya. Nambah ngurangin huruf harokat itulah kategori intinya ya. Kecuali yang memang diakomodasi dalam riwayat ya. Misal di dalam surat Ali Imran itu kan ada ayat berbunyi wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Nah, terus ada sebagian riwayat yaitu bacaannya Nafi' ya. Qiraatun Nafi' yang baca sari'u ila maghfirah. Sari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Sari'u menghilangkan waw di situ. Nah, itu boleh karena ada riwayatnya. Gitu ya. Tapi misalnya kita baca Al-Baqarah ayat 2, kayak ayat 3 misalnya. Walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Tiba-tiba kita ngulangin, tiba-tiba kita menghilangkan waw. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu udah masuk kategori hanjali karena mengurangi huruf dan enggak ada riwayat yang mengatakan menghilangkan waw di ayat ketiga Al-Baqarah dan semisal lain. Apalagi kalau ganti huruf ya. Ya, ain jadi nga, ha jadi kho atau jadi ha, bot jadi dal gitu ya. Nah, lahan khofi yang kemarin kita singgung, yang memang kesalahan itu khofi itu bisa dikatakan dari 2 sisi ya. Khofi dari sisi kiroah atau khofi dari sisi qori. Pada dari sisi kiroah itu adalah bacaan itu memang terlihat apa? Terlihat kesalahan tersebut tidak terlalu nampak kekeliruannya karena faktor pengaruhnya dalam kalimat. Misalnya seperti hukum idgham, hukum ikhfa, hukum gunnah, itu kan faktornya udah hubungan terkata. Ketika misalnya kita kurang menyempurnakan gunnah
tidak melakukan idgham, itu sebenarnya khafi, artinya secara bacaan itu dia tidak terlalu nampak kesalahan itu sampai merubah makna dari sisi qiraah. Dari sisi qari, khafi itu ditinjau juga dari sisi qari, yaitu adalah kesalahan yang memang itu hanya diketahui oleh orang-orang yang memang mendalami ilmu dan praktek ilmu tajwid secara benar. Gitu ya, orang yang pakar lah, orang yang pakar, sehingga dia itu khafi, tapi itu juga berakibat bisa kepada jali dari sisi qiraah. Contoh seperti masalah sifat kemarin ya. Asa dibaca aso, aso, aso. Jadi kalau nggak belajar tajwid dengan benar secara teori dan praktek dan nggak mendalaminya, itu nanti bisa khawatir menjadi shot beneran kan. Nah, makanya kan perlu pendalaman dengan sifat. Sin itu punya sifat istifal, infitah, ya, maka jangan dijadikan istilah itbaq begitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kita sebagai pembelajar tajwid sebisa mungkin nggak meremehkan nahan khofi ini, karena tadi khofi itu bisa tinjauan qori, bisa tinjauan qiraah. Jadi kalau dalam, apalagi dalam aspek kita talapi, begitu pula kalau kita lagi tilawah, sebisa mungkin semua praktek tajwid itu dilakukan begitu ya, dilakukan seperti itu. Sehingga apa tidak akan menimbulkan apa namanya kesalahan-kesalahan bacaan yang ada. Karena ilmu ini kan juga disusun dengan ilmu gitu ya, dengan apa, dengan apa penelitian itu enggak sembarangan. Artinya bukan hal yang baru yang nggak pernah dicontohkan Nabi. Teorinya memang nggak dicontohkan Nabi, tapi prakteknya sudah dicontohkan Nabi. Karenanya kalau kita ingin menjaga hak Quran dengan baik, ya maka salah satunya adalah yaqra'ul Quran kama unzil, membaca Al-Quran sebagaimana diturunkan, itu dengan salah satu dengan tajwid. Oke. Nah, ini pemahaman tersirat juga, tambahan yang nggak ada di matan ya. Jadi silakan bisa dicatat tentang lagu ya. Nah, ini kemarin juga ada, mungkin sekaligus menjawab pertanyaan yang sempat ada di grup beberapa hari lalu ya. Sekarang masuk di sini gitu ya. Jadi kita bertahap. Jadi jangan langsung bahas suatu permasalahan yang belum kita bahas tapi ditanyakan. Nah, sekarang ini baru dibahas. Kan termasuk ini kategori mukammilan min ghairi ma takallufi bilutfi fi nutqi bila ta'assufi, yaitu kita apa namanya, baca dengan sempurna, jangan takalluf sama jangan ta'assuf. Dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Dalam satu hadisnya kita katakan zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Qur'an dengan suaramu. Gitu ya. Nah, di sini timbullah berbagai penafsiran para ulama ahli hadis, ahli fikih juga termasuk bagaimana hukum melakukan Al-Qur'an. Nah, di sini disimpulkan ya. Saya akan sampaikan kesimpulannya. Teori tinjauan ahli fikih sekaligus berpadu dengan ahli qiraah itu sendiri ya. Kalau kita melakukan Al-Qur'an, karena tinjauan lagu Quran ini kan tinjauan adalah kita untuk membaca Al-Quran dengan mukammilan, dengan sempurna berdasarkan pemahaman mata. Nah, sempurna itu kan tajwidnya benar, makhrajnya benar, dan segala macam benar, terus dihiasi dengan lagu gitu ya. Tapi catatan lagu itu jangan sampai berlebihan gitu ya, atau malah mengurang-urangi hukum. Nah, oleh karenanya maka ada 3 tinjauan ya terkait masalah lagu. Kalau yang dibicarakan lagunya itu lagu alami, artinya lagu alami yang itu kita tidak mempelajarinya dari susunan teori lagu tertentu. Atau dalam bahasa dengan al-alhan. Alhan ini jamak dari kata lahan. Nah, tapi lahan di sini bukan maknanya lahan kesalahan ya. Ya, lahannya bukan kesalahan, tapi lahannya itu adalah maksudnya lagu yang tersusun atau lagu yang memiliki tangga nada, itu namanya lahan ya dalam bahasa Arab. Selain maknanya kesalahan, dalam Lisanul Arab, Lisanul Arab Ibnu Manzur beliau mengatakan lahan itu adalah al-aswat al-musawwaghah, al-aswat al-musawwaghah, suara yang tersusun, yang terbentuk sehingga menjadi suara yang menjadi suara yang indah dengan teori-teori tertentu, seperti kalau dalam lagu ada tangga nadanya, ada segala macam ya. Nah, ketika di sini nggak bahas masalah lagu atau musik ya, itu nanti ada pembahasannya masalah itu. Nah, yang dibahas itu kalau lagunya alami dari kita, jadi kita baca nih misalnya, kita baca tajwid ya, baca tajwid, memperbaiki huruf, memperbaiki sifat, memperbaiki idgham, izhar, iqlabnya dengan benar, terus kita baca, terus ternyata pas kita belajar itu kok jadi bagus suaranya.
Jadi sebelum kita belajar, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'u'ul yatim. Gitu. Suara itu alami, kita nggak belajar lagu-lagu tertentu gitu ya. Terus tapi karena kita mungkin hasil dari belajar tajwid yang benar, itu muncul suara yang bagus dan itu emang terbukti gitu ya. Jadi belajar tajwid itu sebenarnya sudah membaguskan suara kita secara alami gitu ya. Walaupun nanti memang ujung-ujungnya dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Artinya nggak semua orang memang bisa diberikan suara-suara seperti itu yang bagus. Nah, kalau yang dibicarakan lagu alami artinya bukan dari lagu-lagu yang disusun ya dari tangga nada tertentu atau suku tertentu atau dari dialek tertentu, maka itu sepakat boleh masuk umuman hadis tadi Zainul Quran Nabi aswatikum ya menghiasilah Al-Quran dengan suaramu ya, dan ditafsirkan itu kan al-zayin itu kan maksudnya dengan tajwid, bacaan dengan tajwid, jadi bukan bacaan yang sembarangan yang enggak ada tata bahasanya dengan benar, yang enggak ada aturan bacaan dengan benar gitu ya. Itu yang disepakati boleh. Nah, yang menjadi pembahasan polemik adalah ketika membaca dengan namanya alhan al-maqamat al-musiqiyah. Sebenarnya juga dikatakan al-maqamah al-sautiyah ya, kalau kata Syekh Hisham Rajih hafizahullah. Yaitu adalah suara-suara maqamat. Ya, maqamat adalah suara-suara yang terbuat dari tangga-tangga nada tertentu yang asalnya diambil dari musik. Memang asal dari musik. Nah, sekarang kita kenal ada bayati, ajam, hijaz, kurdi, nahawan, sika, ros, soba, dan segala macam yang biasa dipakai sebagian qari-qari nasional ataupun internasional. Jadi kalau kita sedikit telisik sejarah, sebenarnya lagu-lagu ini, Nahawan, Bayati, Sika, Roj, Ros, Hijaz ya itu lagu-lagu itu zaman Nabi nggak ada jelas, teorinya nggak ada. Zaman sahabat itu juga nggak ada. Zaman khilafah itu juga nggak ada. Tapi adanya di akhir khilafah Abbasiyah. Pada zaman Abbasiyah ketika Islam itu sudah mulai tersebar ke daerah yang atau daerah Iran sekarang. Kalau secara kawasan geografis ya Iran itu masuk daerah Timur Tengah. Tapi ingat kalau kita bahas Timur Tengah itu nggak harus semuanya Arab ya, karena Turki itu Timur Tengah, Iran itu Timur Tengah, bahkan sekarang ya kalau kita bisa secara de facto dia bukan negara Israel ya. Saya kan bukan negara yang diakui kan. Itu masuk bagian Timur Tengah gitu kan. Tapi kan mereka nggak semuanya Arab. Nah, dari sejarah itu sebenarnya lagu-lagu ini dibuat di musik-musik orang-orang Persia. Bayati. Nahawan itu kan nama Persia. Negara Persia ya. Lalu ada pemusik-pemusik yang mereka buat musik-musik tertentu. Nah, setelah itu disusun menjadi suatu lagu yang terbentuk dan bisa dipakai oleh orang-orang lain kan untuk menjadi suatu produk lagu gitu ya. Nah, lalu perkembangannya lagu ini ternyata dimasukin ke Quran gitu loh. Tapi dengan menghilangkan unsur-unsur musik yang ada gitu ya. Artinya tidak disandingkan dengan musik tentunya, tidak disandingkan dengan biduan-biduan yang mungkin dipakai dalam konser musik dan segala macam, tapi diambil dari sisi apa? Dari sisi pengambilan tingkatan suaranya, tangga nadanya. Gimana cara ngucapin ini, gimana cara mengatur ketepatan suara dengan metode ini. Maka dibuatlah itu. Jadi bayati, nahawan, hijaz, ros itu asal dari sebagiannya ya, nggak semua sebenarnya. Sebagian itu diambil dari lagu-lagu Persia, orang Iran yang asalnya bukan orang Arab mereka, bukan orang Arab, diambillah untuk menjadi satu sebagai dari seni dalam membaca Al-Quran, melakukan Al-Quran. Nah, karena asal dari musik ini, maka menimbulkan kontroversi di kalangan ulama. Kontroversi di kalangan ulama, apakah diperbolehkan atau tidak. Nah, timbullah 3 pendapat, gitu ya. Dan pendapat ini masing-masing punya hujah masing-masing, gitu ya. Yang pertama, ini pendapat yang kalau menurut saya paling nanti menengahi pendapat yang dua yang berikutnya ya. Jadi pendapat yang mubah, ya artinya mubah itu kan pendapat artinya kalau kita lakukan kan
itu nggak dapat pahala. Kalaupun kita misalnya tidak melakukan juga nggak berdosa. Lagu makomat ini harus kita jadikan sebagai pelengkap saja. Artinya yang mengatakan mubah pakai lagu-lagu tersebut, ya, itu hanya sebagai pelengkap bacaan, pelengkap keindahan bacaan. Sehingga maksudnya dia katakan pelengkap, ketika seseorang belajar Quran, itu mendahulukan bukan makomat, tapi mendahulukan tajwid. Belajar makhorijul huruf dulu, sifatul huruf dulu, segala macam udah tuntas, udah benar, udah talaqi. Nah, nanti pengen memperindah pakai lagu-lagu ini yang udah disusun, pakai bayati, gimana dadanya. Nah, silakan belajar. Nanti udah baca itu, baca, nah maka semakin indah kan? Nah, maka dipakai untuk melengkapi. Nah, ketika dipakai, maka syaratnya juga nggak merubah hukum tajwid. Gitu loh, nggak merubah hukum tajwid. Jadi walaupun dia udah belajar lagu dengan makomat tertentu, anggaplah pakai bayati misalnya, atau pakai nahawan, atau pakai misalnya sika, kan? Atau pakai ros, tapi itu nggak menjadikan apa? Nggak menjadikan dia menyampingkan hukum tajwid yang ada, nggak terjatuh pada uyubil qiraah yang tadi, yang nggak jatuh pada uyubil qiraah ini. Biasanya kalau pengaruh lagu tuh jatuhnya kepada tatninul gunat, ya. Inna a'tainakal kautsar. Biasanya karena pengaruh lagu, tiba-tiba nunnya lebih dari 2 kadar gunanya. Itu kurang tepat, nggak boleh. Ketika dia pakai lagu makomat, maka selama dia nggak menambah-nambah hukum atau hukum tersebut atau mengurang-urangnya, maka mubah boleh-boleh aja. Ini pendapat pertengahan dan ini saya pilih ya. Nah, ada pendapat yang dua yang berikut. Ini juga jangan dipandang sebelah mata karena ini bisa menjadi catatan penting dan ini juga yang menjadi kritik bagi sebagian qari yang ada. Yaitu pendapat yang bilang makruh ketika menjadikan makomat itu sejajar dengan tajwid dalam bacaan. Maksudnya sejajar jadi begini, dia belajar tajwid, terus dia belajar juga lagu. Ketika belajarnya dijadikan berbarengan seperti itu, ketika dia membaca nanti kesana nanti lagu itu akan dijadikan sebagai hal yang diprioritaskan atau didahulukan dari kesalahan-kesalahan bacaan secara khusus pada lahan khafi. Jadi misalnya karena lagunya belajar, tajwidnya belajar, dan belum tuntas nih tajwidnya misalnya, dia langsung belajar lagu sekaligus gitu ya. Terus dia ketika baca Quran terjatuh pada lahan khafi. Nah, bagi dia akan lahan khafi saja nih, hanya lahan khafi saja. Kalau lahan khafi saja ya udah nggak apa-apa sesekali. Atau ya nggak apa-apa, kan ini masih lahan khafi, nggak sampai lahan jali. Sehingga ada kesan meremehkan di situ kan. Nah ini menjadi karohah gitu ya. Jadi hal yang kurang disukai. Nah, yang ketiga pendapat mengatakan haram mutlak ketika memang menjadikan makomat itu tujuan bacaan. Jadi belum belajar tajwid tiba-tiba dia baca makomat. Makanya mohon maaf, saya kurang sepakat dan saya kurang tidak merekomendasikan ke menjadikan rujukan kori-kori muda yang ada di media sosial, siapapun itu. Ya, kalau kita yang menjadikan kori menjadikan bacaan Quran, kita ingin mencari standar bacaan Quran yang benar dan baik, itu jangan dari lagunya dan juga jangan dari banyaknya likers atau viewersnya, tapi lihat dari bagaimana pengaruh beliau dalam keilmuan tersebut, kesenioran beliau, termasuk juga kalau udah wafat itu lebih baik, karena kalau udah wafat orang udah wafat itu aman dari fitnah gitu ya. Dalam hal ini saya bisa merekomendasikan Syekh Mahmud Khalil Al-Husari rahimahullah. Bacaan beliau bagus secara tajwid dan lagunya pun biasa-biasa aja, artinya nggak terlalu yang berlebihan, nggak juga terlalu mengurang-urangi. Nah, mohon maaf zaman sekarang, walaupun dengan alasan syiar, satu sisi menjadi syiar itu baik ya, syiar bacaan Quran anak-anak muda ya, remaja-remaja yang bisa baca Quran, hafal Quran, mengimami sholat itu bagus. Tapi dari sisi di situ ada pengaruh yang harus dikritisi dari sisi pertama niat ya. Hati-hati, niat itu akan bisa berubah-ubah ya. Keikhlasan itu akan menjadi hal yang rawan sekali ketika dia terus-menerus memposting bacaan Quran dia, baik ketika sholat ataupun di luar sholat gitu ya. Apalagi kalau tanpa rekomendasi. Yang jadi masalah itu banyak orang, mohon maaf ya, sering sekali merekam bacaan Quran tanpa ada rekomendasi atau tasihih dari yang ahli. Gitu. Ini jangan dianggap sepele karena bacaan Quran ini bacaannya sakral gitu. Artinya
nggak semua orang itu berhak untuk melakukan hal itu sebenarnya. Syekh Mahmud Al-Khalid Al-Khusari, kenapa murotal beliau sekarang tersebar di mana-mana, di masjid-masjid itu tersebar. Salah satu faktornya adalah karena rekaman beliau itu ditashih dulu, diuji dulu sama pakar-pakar Quran yang lain, dan itu nggak sekali 2 kali, 10 kali. Sehingga bacaan beliau itu memang tervalidasi dan diakui seluruh umat. Berbeda dengan kori-kori zaman sekarang, apalagi masih muda-muda, gitu ya. Apalagi hanya dengan, mohon maaf, hanya dengan mengandalkan lagu-lagu semata, apalagi tadi jadi tujuan. Maka mereka buka kelas makomat. Saya nggak merekomendasikan terus terang. Kalau itu nggak pakai syarat. Kalau buka kelas makomat belajar lagu Quran, tapi nggak dibikin syarat sehingga orang yang, mohon maaf, yang belum belajar tajwid sama sekali dengan orang yang mahir bercampur dalam kelas tersebut, maka jadi rusaklah bacaan Quran karena mendahulukan lagu. Ini jadi haram. Jadi sepakati haram tuh ini. Jadi lagu itu jadi tujuan utama gitu loh dalam makomat-makomat yang ada ini, sehingga nanti banyak jatuh pada lahan jali dan segala macam, dan itu tersebar itu loh. Orang-orang yang, mohon maaf, itu masuk kategori kori yang ruwaidoh gitu ya, yang mencari popularitas semata gitu dari tujuan dia. Ini mungkin nggak semua niat baik syiar itu bisa diakomodasi gitu ya. Syiar, kita niat syiar kebaikan itu harus ada ilmunya kan. Dan dalam Al-Quran, ketika kita ingin mensyiarkan bacaan Quran, itu harus ada ilmunya, minimal ilmu terkait bagaimana cara bacanya, lalu bagaimana kita bisa menyatakan ini benar, minimal ada pembimbingnya juga yang menyatakan ini benar atau tidak. Jadi bukan hanya dari ego semata ingin tampil di depan masyarakat. Ya gitu ya. Jadi kesimpulan untuk masalah lagu Al-Maqamat Al-Musiqiyah. Ini nanti nyangkut juga dengan masalah langgam. Ya, langgam Jawa, langgam Nusantara gitu ya. Sebenarnya permasalahannya bukan lagunya, bukan dia langgamnya. Permasalahannya adalah pada karakteristik hukum bacaan. Karakteristik hukum bacaan. Selama bacaan itu tidak keluar dari hukum-hukum tajwid yang ada, ya tidak menambah-nambah huruf, mengurang-urangi huruf, menambah-nambah harokat, mengurang-urangi harokat, menebalkan yang tipis, menipiskan yang tebal, memanjang-manjangkan yang pendek, memedek-medekkan panjang, nggak aman dari itu semua, maka sebenarnya lagu itu mau pakai apanya nggak masalah, karena lagu itu sifatnya tersier, ya jangan dianggap sebagai hal yang primer, bahkan dia nggak masuk kategori sekunder. Sekunder itu adalah, kalau primer misalnya makhraj huruf, sifatul huruf, sekundernya adalah fasoha, itmamul harokat, tersiernya baru lagu, ya al-alhad al-maqamat ini segala macam. Sehingga yang sebagian ahli qiraah seperti Syekh Aiman Suwaid, ya ulama-ulama Syam misalnya, Syekh masuk juga, kami punya guru Syekh Kamal Raghib, ya ahli fikih, ahli qiraah juga, banyak ulama-ulama qurra Syam, ulama-ulama qiraah dari negeri Syam sekarang Suriah, itu mereka banyak gak mau pakai makomat seperti ini. Bahkan mereka mengkritisi, bahkan mereka mengatakan bid'ah. Kenapa? Karena prakteknya memang banyak tergelincir gitu. Karena terlalu mendahulukan makomat, akhirnya banyak kan memanjang-manjangkan yang pendek, memendek-mendekkan yang panjang. Ya, terus juga ini juga karena asal dari musik gitu kan, yang sesuatu yang bukan alami dia, lagu yang bukan alami, yang dibuat dengan tangga nada tertentu segala macam, sehingga nanti bisa mempengaruhi kehormatan Al-Quran itu sendiri. Maka mereka mengkritik ini tidak tepat dan tidak cocok untuk dipakai di dalam Al-Quran. Nah, ulama-ulama qiraah Syam tuh banyak yang mengkritik, bahkan mengharamkan ya makomat ini. Syekh Aiman sendiri itu bahkan mereka, kalau kita lihat di rekaman bacaan beliau itu, beliau itu datar sekali kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 30 juz itu di YouTube, kita bisa cek. Bacaan beliau seperti itu, mau bagi tilawah, mau lagi sholat. Yang sholat mungkin saya belum pernah lihat ya. Cuman sepertinya juga seperti itu ya. Berdasarkan panutan dari beberapa murid beliau. Ada bacaan datar. Berbeda dengan ulama-ulama qiraah dari Mesir. Kalau Mesir itu rata-rata pakai pendapatnya mubah ini. Antara mubah dan makruh lah mereka berpendapat. Karena Mesir itu justru memang banyak gudangnya kori-kori yang memang memiliki kemampuan dalam hal lagu ini. Gitu. Seperti Syekh Sarawi, Syekh Hisham Raji Al-Misri, ya Syekh Mahmud Khusori sendiri itu pakai lagu sebenarnya. Lagu yang datar ya. Dia mengatakan pakai metode bayati, dia mengatakan Hijaz. Nah, ala kulli hal antara metode-metode lagu tersebut beliau pakai lagu.
Nah, tapi catatannya mereka ketika pakai lagu itu nggak terjatuh pada hal-hal yang diharamkan mutlak tadi, seperti merubah-rubah huruf, mengurang-urangi huruf, menambah-nambah harokat, mengurang-urangi harokat, dan segala macam. Ya, seperti itu. Sehingga itulah yang menjadi polemik di masalah lagu Al-Quran. Termasuk langgam gitu loh, langgam Jawa, langgam apa. Sebenarnya permasalahan bukan di langgamnya. Ya, permasalahan bukan di langgamnya. Karena memang nggak ada hadis yang secara spesifik menerangkan kita baca Quran dengan lagu Arab, enggak. Yang baca dimasukkan Iqra'ul Quran bi luhunil Arab, nanti ada keterangan teks kitabnya, saya akan sampaikan nanti setelah ini. Baca Quran dengan luhun Arab, dengan dialek Arab itu yang saya sampaikan. Dialek Arab itu maksudnya ada terkait makharijul huruf, sifatul huruf yang berkaitan dengannya, bukan masalah lagu. Jadi kalau lagu tadi saya bilang itu sebenarnya tidak ada ketentuan khusus seperti harus pakai lagu Arab, lagu Timur Tengah, enggak. Teman memang idealnya memang pakai lagu dari kalangan Arab Timur Tengah karena memang Al-Quran diturunkan di Arab, dan ada kalanya kalau disesuaikan dengan lagu-lagu yang ada di berbagai belahan dunia umat Islam, nanti kadang-kadang bisa menjadi timbul ketidakcocokan atau menjadi fitnah gitu kan. Tapi tidak ada spesifikasi khusus. Makanya pendapat yang saya juga ikuti dari pendapatnya Kiai Haji Dr. Ahsin Sakau Muhammad hafizahullah, pakar qiraah Indonesia, masih hidup beliau. Beliau S1, S2, S3 di Madinah ya, jurusan Quran. Beliau mengatakan ketika ada pembacaan Quran dengan langgam Jawa di Istana Negara ya, tahun berapa itu, 2018 atau 19 saya lupa, ketika Isra Mi'raj gitu kan. Beliau mengatakan qorinya sebenarnya nggak ada masalah dalam hal sifat huruf. Dan saya mendengarkan juga bacaannya nggak ada masalah. Kalau kita dengarkan, silakan cek di YouTube lagi ya, bacaan Quran dengan langgam Jawa di Istana Negara dalam rangka Isra Mi'raj. Itu nggak ada sebenarnya bacaannya, dari sisi makhrajnya, dari sifatnya tajwid itu nggak ada masalah, karena emang qorinya juga emang qorinya bukan qori sembarangan itu yang dibaca itu ya. Nggak ada masalah dari sisi hukum-hukum tajwid. Nah, cuman yang menjadi polemik ketika dibaca dengan seperti nada sinden, gitu kan? Dengan nada sinden ya, kesannya kan nada sinden Jawa, sehingga kesannya kok nggak cocok kok, atau menjadi suatu hal yang apa ya, yang aneh didengar telinga kita. Tapi kata beliau kayak Ahsin, selama nggak jatuh pada kesalahan makhraj dan huruf, makhraj huruf, sifat huruf itu nggak masalah. Lagu itu tidak menjadi hal yang inti dalam hal tersebut. Ya, toh lagu-lagu yang makomat yang kita bahas ini Bayatin Hawa tadi bukan dari Arab, dari Persia. Terus dianggap sekarang menjadi lagu Arab, padahal bukan lagu Arab asalnya. Gitu ya. Bahkan kalau kita dengar juga ada, saya lupa nama syekhnya di YouTube juga, salah seorang syekh di Sudan, Qori dari Sudan. Banyak beberapa rekaman ketika beliau mengimami sholat itu pakai lagunya lagu-lagu khas orang-orang sana, orang Afrika gitu, lagu orang Sudan itu, yang mungkin nadanya gimana ya, naik tinggi itu saya nggak terlalu bisa menirukannya, tapi berbedalah dengan lagu-lagu yang kita biasa baca dengan baca Quran yang kita lakukan sekarang ini gitu. Dan bacanya benar, hukumnya benar gitu, tajwidnya benar, nggak ada masalah. Tapi beliau, seingat saya sudah wafat beliau ya, kalau nggak salah Syekh Nurain, kalau nggak salah Syekh Nurain dari Sudan. Bisa dicek itu YouTube, video YouTube-nya ya. Jadi nggak ada masalah. Nah, kesimpulannya adalah pembahasan lagu ini memang nggak akan lepas polemik terkait hal tersebut ya, masalah bilang boleh atau tidak. Tapi harus sepakati adalah kalau mau pakai lagu ataupun nggak pakai lagu, mau pakai langgam ataupun nggak pakai langgam, maka itu yang harus didahulukan adalah masalah hukum tajwidnya. Kalau hukum tajwid tidak benar, maka pakai lagu nggak pakai lagu ini disesuaikan dengan pendapat yang dipilih masing-masing. Karena dalam hal ini adalah masalah luas sebenarnya, masalah yang luas dalam, kalau untuk bisa bicara masalah lagunya saja ya. Yang menjadi permasalahan inti yang disepakati untuk dikritik ketika tajwidnya masih banyak bermasalah, udah pakai lagu macam-macam. Nah itu, udah pakai langgam macam-macam itu. Tapi kalau tajwidnya udah benar, dia orangnya juga sudah dikenal sebagai orang yang teori praktek tajwidnya juga diakui gitu ya, dia talak juga kepada guru, ya nggak sembarangan bacanya, maka lagu-lagu ini sifatnya ya hanya tambahan saja gitu. Dan kalaupun nanti misalnya kita membaca dengan langgam Jawa atau langgam Sumatera atau apa, ternyata itu menimbulkan fitnah di tengah masyarakat, maka jangan dipaksa. Penting juga, walaupun kita bicara hukum boleh misalnya, boleh pakai langgam ini. Dan saya mengikuti pendapat
Ustaz ya kayak asin gitu ya. Boleh aja asalkan hukum tajwidnya nggak bermasalah. Cuman dalam dakwah itu kan kita mesti bijak. Kalau misalnya di tengah masyarakat itu nggak populer, nggak familiar, apalagi bisa menimbulkan fitnah, ya maka jangan dipaksa. Jangan di haruskan orang menerima ini semua. Kalau orang biasa mendengar bacaan Quran dengan lagu yang bisa kita dengar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu kan lagu-lagu model Timur Tengah kan. Kalau orang biasa baca dengan seperti itu, apalagi dalam sholat, ya udah pakai itu aja. Jangan dipaksa pakai nada-nada Jawa atau nada-nada suku-suku tertentu di negara kita dengan tujuan melestarikan budaya, tapi malah bukan fitnah nanti akhirnya. Nah itu menjadi catatan penting gitu ya. Jadi masalah lagu itu sebenarnya masalah yang masalah yang sebenarnya luas gitu ya, antara pendapat boleh atau nggak boleh itu harus ditinjau selama bacaannya sesuai dengan hukum tajwid maka tidak bermasalah. Nah ini beberapa keterangan dari para ulama terkait hukum al-alhan tadi. Ya kalau misalnya dari pendapat Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu Syekhul Syafi'iyah. Beliau punya kitab Syarah Jazariyah juga. Ya, jadi Syekh Zakaria Al-Ansari itu terkenal ahli fikih ya. Tapi beliau juga punya kitab qiraah juga. Beliau juga punya kitab tajwid juga sehingga beliau jadi rujukan juga dalam literasi ilmu tajwid dan qiraah. Ketika beliau menafsirkan mukammilan min ghairi ma takallufi fil lutfi fi nutqi bila ta'assufi, beliau menukil dari perkataan Nabi SAW, iqra'ul Qur'ana bil luhunil arab wa iyyakum wal luhun ahlul fisqi wal kabair. Kata beliau, bacalah Al-Quran dengan luhun Arab. Bacalah Al-Quran dengan dialeknya orang Arab dan hindarilah kalian dari dialek-dialek atau lagu-lagunya orang ahli fisik, ahli fasik dan dosa besar. Maaf misalnya seperti lagu dangdut. Kan nggak cocok ya, mohon maaf ya, misalnya kita baca dengan lagu dangdut atau lagu K-pop misalnya atau lagu-lagu rock, itu kan nggak cocok, sama sekali nggak cocok. Itu maksud luhun ahli fisqi wal kabair ya, karena nanti akan datang segolongan orang yaitu seperti apa, mereka tarji'ul ghina war rahbaniyah, seperti orang yang baca Al-Quran itu membaca dengan lagu-lagu seperti orang yang menyanyikan kitab suci mereka, seperti para pendeta menyanyikan Injil mereka. Jadi kalau para pendeta-pendeta di agama sebelah sana baca Injil dengan lagu-lagu yang seperti itu, maka umat Islam jangan seperti itu, kata beliau. Nah, jadi beliau itu menafsirkan lahun Arab itu lebih kepada apa? Menjaga huruf, menjaga sifat, menjaga hukum-hukum tajwid yang ada, bukan lebih kepada lagu-lagu yang ada seperti itu. Itu kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Nah, begitu dalam kitab At-Tibyan ya, Imam Nawawi menukil perkataan Imam Syafi'i, wa amal qira'atu bil alhan, kata beliau, qala Syafi'i radhiyallahu anhu atau rahimahullah fi mawdi' aqrahuha. Pendapat Imam Syafi'i ketika beliau ditanyakan hukum baca Quran dengan alhan, dengan lagu-lagu yang tersusun seperti itu, kata beliau akrah. Saya membenci, dan dalam Syafi'i kita ketahui karoha itu ya dulu ala syai'ain ya, ada tanzih dan tanzih dan tahrim. Tapi dalam hal ini beliau lebih kepada tanzih ya, karena beliau di sini tidak la ya dulu ala tahrim. Nah, maka diperinci oleh ulama Syafi'iyah, kata Imam Nawawi, qala ashabuna laisat ala qaulain bal fihi tafsil. Kata beliau ada perincian ya dalam masalah ini. Kata beliau, in afrata fit tamtiti fajawaz al had fa walladhi karaha wa illam alladhi kariha wa illam yujawiz fa walladhi lam yukrih. Kalau misalnya dia berlebih-lebihan dalam memanjang-manjangkan huruf atau melampaui batas-batas huruf dan segala macam batas hukum, maka itu yang dikariha. Artinya itu yang dibenci. Artinya yang tidak disukai oleh Imam Syafi'i. Tapi kalau nggak melebihkan kadar tersebut, mengurang-urangi mafhum mukhalafahnya, mengurang-urangi, maka itu yang nggak dibenci, gitu ya, seperti itu. Itu kata Imam An-Nawawi. Begitu pula dalam kitab Akhlaq Hamalatil Quran Al-Ajurri ya. Beliau juga mengatakan, kata beliau beliau mencari al-asal al-ma'mula al-mutrabah, yaitu suara yang didendangkan, yaitu seperti alhan ya. Beliau membenci qarahatu saut al-aswat al-ma'mula al-mutrabah, yaitu suara yang seperti didendang-dendangkan, yang seperti disusun-susun dan segala macam. Karena fa innaha makruhatun inda katsirin minal ulama. Karena itu dibenci oleh sebagian besar ulama. Kenapa dibenci? Karena praktiknya pada zaman dulu
ketika orang pakai suara-suara yang seperti itu, yang seperti suara yang seperti suara yang didedang-dedangkan, seperti suara musik gitu ya, atau dari musik, atau suara yang disusun dari susunan tangga nada yang sekarang kita kenal dengan alhan al-maqamat, itu prakteknya banyak yang melebihi batas gitu. Jadi ada ilatnya, hukumnya itu ada ilatnya. Jadi nggak serta-merta dibilang makruh tanpa ada ilat, ada sebab hukumnya. Sebab hukum itu karena prakteknya seperti itu, banyak orang yang membaca seperti itu sehingga orang tuh hanya ta'asurnya, pengaruhnya hanya kepada lagunya. Ini jadi masalah, gitu kan? Qori ketika baca Quran dengan nada yang tinggi gitu ya segala macam, tiba-tiba orang pada Allah Allah, itu nggak apa-apa karena memuji Allah. Tapi terkadang orang ketika mengucapkan Allah Allah ketika qori baca Quran, itu yang dipuji bukan kandungan maknanya tapi lagunya aja. Nah, itu yang jadi keliru. Seharusnya kalau faida Qur'anu ansitu, ya faida fa'ansitu la'allakum turhamun. Kalau kamu dibaca Quran tuh diam tuh kita nyimak buat kita merenungkan maknanya. Kalau perlu kita menangis kalau itu bicara masalah azab, masalah hari kiamat dan segala macam. Uniknya saya pernah melihat salah seorang qori negeri kita baca surah Al-Haqqah yang itu maknanya tentang hari kiamat. Baca Al-Haqqah dengan nada yang tinggi, orang pada teriak Allah Allah, ada ketawa-ketawa segala macam. Ini gimana hak Al-Quran bisa terjaga? Karena dia hanya melihat lagu gitu kan, bukan dari makna yang dibacakan. Padahal baca Al-Haqqah wa ma al-haqqah mal haqqah wa ma adraka mal haqqah, bicara tentang hari kiamat. Terus setelahnya tentang kisah pendustaan kaum Ad dan Tsamud. Terus tiba-tiba orang ketawa atau orang teriak-teriak dan hanya melihat dari keindahan lagunya. Nah, ini jadi masalah yang dibenci oleh para ulama terdahulu dan juga sekarang gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini juga dari kitab Tajwid Musyawarah Syekh Aiman juga dirinci kata beliau. Ya, jadi yang sunnah itu adalah yuhassin sautahu bil fitrah muttabi'an ahkam tajwid. Nah, ini. Jadi kalau kita dikatakan sunnah melakukan Al-Quran, itu maksudnya gimana? Maksudnya adalah kita dengan alamiah. Jadi kalau kita punya suara misal lagu cuma bisa Bismillahirrahmanirrahim, itu udah lagu sebenarnya. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Itu udah lagu gitu ya. Itu udah fitrah dan itu sudah sesuai dengan sunnah. Itu sudah sesuai dengan sunnah. Yang nggak sunnah malah kita baca misalnya dengan lagu yang tinggi, tiba-tiba bacanya Bismillahirrahman. Udah situ udah banyak nambah-nambah tuh. Bismillahi. Ihinya ditambah, di Allahnya ditambah ya. Bismillahirrahman. Banyak itu sebagian kori-kori yang membaca seperti itu karena pengaruh lagu. Akhirnya jadi situ menjadikan dia mendahulukan lagu daripada hukum tajwid yang ada. Nah, ini yang harus dikritis. Ya, harus dikritisi. Ya, peraturan seperti itu. Nah, di bawahnya ini tadi udah saya sampaikan makruh dan haram itu ketika dia mendahulukan lagu daripada tajwid. Nah, ketika dia mendahulukan lagu daripada tajwid, mendahulukan langgam daripada tajwid, maka di situ ya sabul qari. Qarinya bisa berdosa gitu. Karena dia nanti nggak mengamalkan tajwid sebagaimana mestinya. Dan juga mustami'ur radhi bidzalik. Kata Syekh Aiman bahkan lebih tegas kata beliau. Dan termasuk orang yang mendengarnya dan dia ridho dengan hal tersebut. Itu. Jadi kata Syekh Aiman, yang dosa bukan hanya pembacanya, tapi bisa jadi yang mustami', yang dengarnya dia ridho ya dengan hal tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya kita sebagai seorang pembelajar Quran yang baik, ya, maka tetap harus mendahulukan hukum tajwid yang ada, bukan lagu-lagu. Lagu-lagu itu sebagai penyempurna saja, karena memang hukumnya pun juga kontroversi seperti itu. Ya, begitu pula nih dari perkataan Al-Mawardi dalam Al-Hawal Kabir, dinukil juga dari Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyannya sama ya. Artinya al-qira'ah bil alhan al-mawdu' akhrajat lafzul Quran an sighati bi idkhal harakatin fi. Baca Quran dengan alhan, dengan lagu-lagu yang terbentuk tadi, kalau dia memasukkan harokat, idkhal harokat tanpa ada hukum idkhal. Idkhal itu nanti dalam bahasa qiraat itu seperti misalnya anzartahum, misalnya ada di dalam Al-Baqarah ayat 6, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum. Kan asalnya dua hamzah saja tuh, anzartahum. Sebagian qiraat bacanya gini, anzartahum, menambah alif. Itu ada riwayatnya. Tapi yang enggak ada riwayatnya misalnya inna atau misalnya amma.
memasukkan harokat tambahan atau alif mat tambahan atau ya mat tambahan, au ikhraj harakatin minhu atau mengurangi harokat darinya, au qasri mamdud au maddi maksur memendekkan yang panjang memanjangkan yang pendek, au tamtid dan yukhfa bihi ba'dul laf dan segala macam, maka di sini akan apa, ujung-ujungnya akan menjadikan itu perbuatan yang haram dan menjadikan pembaca itu menjadi fasik kalau dia tidak membenarkan bacaan tersebut dan menyadari kesalahannya. Karena itu nanti termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala Qur'anan Arabiyyan ghairu dhi iwajin. Karena itu termasuk khawatir masuk kita membelokkan bacaan Al-Qur'an yang seharusnya Al-Qur'an itu kan ghairu dhi iwajin. Al-Qur'an itu seharusnya tidak boleh dibelok-belokkan secara lafaz, secara makna dan segala macamnya. Tapi kalau bacaan kita nggak sampai seperti itu, nanti nggak masalah gitu lah. Ya. Wa illam yukhrijuhul lahan an lafzihi wa qira'atuhu ala tartili kana mubahan. Kalau misalnya lagu tersebut ternyata nggak mengeluarkan lafaznya dari hukum-hukum tersebut dan bacaannya dengan tartil, artinya nanti dengan yang sesuai tajwid, lalu kalau baca dengan pelan juga dengan tajwid, dengan cepat juga dengan tajwid, tidak mengurang-urangi huruf harokat, karena mubahan, karena itu boleh saja, bahkan itu bagus gitu ya untuk memperindah bacaan sehingga para pendengar itu akan semakin seksama mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Baik. Oke, mungkin sampai sini dulu untuk hari ini ya. Jadi ini melengkapi pembahasannya kemarin sebagai bahasan tersirat ya. Bahasan tersirat yang ada di dalam babut tajwid ya. Babut tajwid terkait mukammilan min ghairi ma takallufi bil lutfi fi lutfi bila ta'assufi. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ada pertanyaan. Persilakan chat atau di chat dulu mungkin. Sebelum kita tutup. Baik, pertanyaan pertama dari Akh Syarif. Oke. Begini ya, asalnya itu talaki Quran itu memang harus tatap muka. Pertama. Talaki itu kan artinya talaqo ya talaqi ya. Dari kata talaqo ya talaqi, talaqo ya talaqi artinya bertemu, berjumpa. Kalau untuk konteks zaman sekarang kita online begini talaki. Ya, talaki artinya kita memang ketemu walaupun dengan sekat ya. Sekatnya apa? Sekat layar komputer ataupun HP. Tapi yang menjadi masalah ada tambahannya musyafahah gitu ya. Dan ini nggak ada dalam pembelajaran ilmu lain ya. Misalnya kita talaki kitab. Kitab itu kan kalau kita ngaji kitab apa kayak ini di Jazariyah misalnya kita ngaji kitab Jazariyah kan nggak dibilang talaki wal musyafahah kitab Jazariyah enggak. Talaki aja karena kita ketemu ya antum ketemu dengan saya dari berbagai tempat yang ada di Indonesia gitu ya, Jabodetabek dan seterusnya, bahkan dari Sumatera atau dari Sulawesi misalnya. Kita ketemu dengan layar di satu aplikasi. Ini udah ketemu talaki. Untuk kitab, kalau untuk kitab dengan talaki, oke. Nah, Quran itu musyafahah. Musyafahah itu adalah bibir ketemu bibir. Ketemu bibir ini langsung tanpa perantara. Itu. Ya, ketemu bibir ketemu artinya seorang guru langsung ketemu dengan muridnya tanpa ada perantara apapun itu hijab dan segala macam kecuali akhwat ya. Misalnya gurunya ikhwan, muridnya akhwat itu memang ada pembahasan khusus ya untuk menghindari fitnah memang tidak seharusnya tidak langsung tatap muka begitu. Kalaupun ketemu tatap muka dibatasi dengan hijab itu nggak masalah. Nah kalau gurunya laki-laki ketemu murid laki-laki, gurunya perempuan ketemu murid perempuan ya maka di situ musyafahah artinya dilihat nih misalnya praktek huruf ainnya udah benar gimana, praktek huruf h-nya benar bagaimana, praktek fathahnya itu benar bagaimana kasrohnya, bagaimana tafkhim tarfiknya, bagaimana dia memadukan nanti antara huruf tipis ketemu huruf tebal itu bisa benar tanpa ada terjadi pencampuran sifat tersebut. Nah, itu kan mesti dilihat.
Dan musyafahah ini, talaki musyafahah ini sangat diprioritaskan untuk orang yang masih belajar di awal ya. Masih belajar di awal sekali. Jadi dia mungkin memang masih tahap membenahi huruf-huruf yang belum bisa dan dia harus ketemu guru langsung, maka itu bagi para pembelajar awal sekali, maka dia harus ketemu langsung seharusnya. Dan untuk pembelajar awal itu nggak harus cari guru yang udah punya sanad, enggak. Untuk misalnya belajar Iqra aja, belajar Iqra atau belajar buku-buku tajwid dengan metode-metode tertentu itu nggak harus punya guru yang bersanad, karena saya pernah sampaikan sanad itu bukan syarat menjadi guru. Kalau sanad sebagai syarat itu ketika seorang guru ingin mengijazahkan atau memberikan sanad kepada muridnya, baru guru yang punya sanad. Tapi kalau menjadi guru Quran atau guru ilmu lain ya, ilmu syar'i yang lain itu sanad itu sebagai tambahan aja, keistimewaan saja, gitu ya. Dan kalau istimewa maka nggak semua orang harus bisa dapat kan, harus ada syarat-syarat tertentu. Sehingga yang menjadi inti adalah selama dia menjadi guru, dia bisa nggak ngajarin materi itu dengan benar. Ketika dia ngajarin tahsin, ketika ngajarin makhorijul huruf, sifatul huruf, itu benar nggak praktek dan teorinya, gitu ya. Jadi nggak salah. Jadi sebisa mungkin kalau tahap dasar kita dalam tahap pemula, sebisa mungkin kita ketemu langsung dengan guru-guru kita. Dan masa nggak ada di daerah kita guru-guru ngaji kita yang bisa mengajar Iqra, kita ketemu langsung dengannya? Saya rasa banyak gitu ya, daerah-daerah tertentu pun yang minimal bisa benerin huruf kita, sifat kita itu dulu. Nah nanti kalau udah tahap lanjut ya, udah misal kita udah mahir, terus kita ingin memperdalam lagi, ternyata nggak ada SDM-nya di situ yang memang pakar dalam ilmu tajwid, sehingga untuk yang ngajar jazariyah tuh nggak ada yang bisa, yang ngajar tufa tuh nggak ada yang bisa, tapi nyatanya dapat di online. Nah maka di sini mungkin bisa didapatkan dari sini ketika sudah tahap menengah ke mahir. Nah setelah itu barulah kita bisa talaki online, talaki wal musyafahahnya secara online. Jadi sebenarnya kalau dikatakan musyafahah itu ya sebenarnya harus ketemu langsung gitu, harus ketemu langsung, bukan dengan online gitu ya. Dan disinilah akan dilatih usaha seorang talib gitu loh. Makanya kata Yahya bin Ma'in apa? La yustatul ilmu bi rahatil jasad. Ilmu itu nggak bisa didapatkan dengan jasad yang santai. Jadi antum-antum yang mungkin tinggal di luar Jawa, mendapati guru-guru banyak di daerah Jawa, maka kemungkinan ya memang antum harus punya bulgoh ya, punya bekal yang cukup gitu. Kalau memang harus talaki offline gitu ketemu gurunya, maka antum harus coba punya azam, minimal azam dulu, tekad saya harus bisa talaki atau ketemu guru saya ini secara langsung, sehingga saya bisa mengambil istifadah, bisa bisa ngambil faedah yang banyak dari beliau gitu. Itu ya harus dilakukan seperti itu. Tapi kalau memang tidak bisa didapatkan dan sulit ya, maka insya Allah masih bisa dapat keutamaan talakinya gitu ya. Nah musyafahanya sih menurut saya kalau orang itu kurang kurang efektif. Kurang efektif. Kalau talakinya dapat, ketemunya dapat, tapi musyafahahnya benerin bacaannya segala macam jadi kurang efektif. Gitu ya. Ini menurut saya ya, terus terang subjektif memang teman. Ya emang banyak guru-guru kami juga gitu. Saya pribadi ya, saya kalau Quran saya talakinya selalu offline dan guru-guru saya gitu ya sampai sekarang. Kecuali kalau kajian kitab ya itu mah bisa online nggak apa-apa. Walaupun juga sama-sama asalnya sebisa mungkin talaki juga tuh kita ketemu ketemu langsung gitu ya. Jadi harus ada ditanamkan itu dulu azam, kita bisa ketemu guru dan segala macam, kita harus punya berjuang secara ekonomi, secara apapun sehingga kita bisa belajar semaksimal mendapatkan guru yang baik gitu ya. Nah kalau nggak bisa maka kita bisa manfaatkan internet, ini pun juga Zoom segala macam kan wasilah gitu ya. Jangan harapan kita belajar Zoom atau dengan WhatsApp call atau Google Meet itu kita juga bisa melatih kita berjuang dalam belajar gitu ya, seperti itu, dengan harapan tidak mencukupkan dengan online saja. Itu kita tidak cukup dengan online saja, tapi bisa bisa ketemu langsung khusus untuk apa, belajar Quran, talaki Quran, apalagi kalau tahap sanad, bersanad itu sebisa mungkin juga kalau sanad walaupun udah tingkat mahir ya, sebisa mungkin jangan semuanya 30 juz online, tapi adalah satu juz yang ditalakikan langsung sehingga guru itu akan melihat kualitas bacaan seorang talib. Begitu ya, akhirnya Allahu a'lam bishawab. Baik, ini pertanyaan materi nggak ada ya, yang mungkin ini teknis matan ya, setoran hafalan.
Ya semuanya lah. Kalau setoran mah semuanya. Kalau setoran kan udah disampaikan itu di di grup itu. 50% itu adalah menyesuaikan kemampuan rata-rata, artinya melihat pengalaman saya ngajar di Azhariyah, dan yang setoran itu biasanya sampai setengah matan mampunya, ya itu saya hargai usaha 50% nih, itu sebagai apresiasi. Tapi kalau untuk menghafal plus dapat sanad ya harus full, nggak bisa. Dan nanti kita akan hapuskan, kita bahas ini sampai habis ya insya Allah. Kita nggak bahas, kita nggak bahas, kita nggak bahas setengah kitab aja. Ini bahas full gitu ya. Dan untuk jadwal setoran masih saya tunggu ya listnya sampai malam ini. Kalau misalnya hanya 5 orang aja, maka ya sudah 5 itu. Berarti kan 5 orang kan sedikit nih. Atur waktunya enak, cuma 1 kali aja sepekan. Gitu ya, seperti itu. Baik, atau ada yang mau langsung mungkin terakhir daripada chat. Kalau tidak ada, saya tutup. Kemarin yang bertanya tentang langgam jelas ya, sudah terjawab ya. Cuman siapa yang nanya itu di grup? Langgam Jawa ya, segala macam. Semoga sudah terjawab dengan tadi paparan saya. Kalau nggak hadir orangnya berarti 5 rekaman saja. Baik, tidak ada ya sepertinya ya. Ini kan ada mau iftar juga waktu Indonesia Barat ya. Baik, semoga kita istiqomah. Ya, insya Allah besok kita masuk ke bab fi dzikri ba'dit tanbihat. Ya, kalau dalam cetakan Syaiman dengan judulnya fi dzikri ba'dit tanbihat, kalau dalam tahqiq Syekh Tamim itu babut tarkik malah judulnya. Dan istimal huruf. Itu. Oke, salah sampai situ. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.